Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Semoga hari-harimu tetap menyenangkan dan apa yang saya sajikan menambah wawasan. Seorang introvert atau berkepribadian tertutup adalah seseorang yang cenderung lebih fokus ke dalam diri dan mendapatkan energi dengan menghabiskan waktu sendirian atau dalam kelompok kecil. Introvert seringkali lebih menyukai lingkungan yang lebih tenang dan menyendiri. Tempat mereka dapat berefleksi, memulihkan energi, dan terlibat dalam aktivitas yang menurut mereka memuaskan secara pribadi. Mereka mungkin lebih pendiam dalam situasi sosial dan mungkin memerlukan waktu untuk memproses pikiran mereka sebelum berbicara. Penting untuk diingat bahwa introversi tidak sama dengan rasa malu atau kecemasan sosial. Introvert masih dapat menikmati interaksi sosial, namun mereka mungkin lebih menyukai percakapan yang lebih bermakna dan mendalam daripada obrolan ringan atau pertemuan sosial dalam jumlah besar. Mereka sering menghargai kesendirian dan introspeksi, dan mungkin memiliki dunia pemikiran dan gagasan yang kaya. Introvert dapat membawa banyak kekuatan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kemampuan mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, berpikir secara mendalam, dan fokus pada tugas-tugas yang berorientasi pada detail. Mereka mungkin unggul dalam karir yang membutuhkan konsentrasi, kreativitas, dan kerja mandiri. Penting untuk dipahami bahwa introversi hanyalah salah satu aspek kepribadian seseorang, dan orang dapat memiliki campuran sifat introvert dan ekstrovert. Setiap orang adalah unik, dan penting untuk menghormati dan menghormati preferensi dan kebutuhan individu. Apakah teman salah satu pemilik sifat ini? At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Ada beberapa keuntungan menjadi seorang introvert di tempat kerja. Berikut beberapa di antaranya. 1. Fokus dan konsentrasi. Introvert cenderung unggul dalam tugas-tugas yang membutuhkan fokus dan konsentrasi yang mendalam. Mereka dapat bekerja dengan tekun pada proyek yang kompleks tanpa mudah terganggu, sehingga dapat menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi dan perhatian terhadap detail. 2. Pekerjaan mandiri. Introvert seringkali berhasil dalam peran yang memungkinkan mereka bekerja mandiri. Mereka memiliki motivasi diri dan dapat bekerja dengan baik tanpa pengawasan atau arahan terus-menerus. Hal ini dapat menjadikan mereka kontributor berharga yang dapat mengambil inisiatif dan menyelesaikan tugas secara efisien. 3. Keterampilan mendengarkan dan mengamati. Introvert biasanya adalah pendengar dan pengamat yang baik. Mereka memperhatikan detail, memahami perspektif yang berbeda, dan dapat menangkap isyarat halus. Hal ini dapat bermanfaat dalam kolaborasi tim, pemecahan masalah, dan memahami kebutuhan pelanggan. 4. Kreativitas dan inovasi. Introvert seringkali memiliki dunia batin dan proses berpikir yang kaya. Mereka dapat menghasilkan ide-ide kreatif dan solusi inovatif dengan meluangkan waktu untuk melakukan refleksi dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan. Sifat introspektif mereka memungkinkan mereka untuk berpikir secara mendalam dan menghadirkan perspektif unik. 5. Empati dan kecerdasan emosional. Introvert cenderung lebih peka terhadap emosi dan kebutuhan orang lain. Mereka seringkali pandai membangun hubungan yang bermakna dan memahami perasaan kolega dan klien mereka. Hal ini dapat berkontribusi pada komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik, dan membangun hubungan yang kuat. Penting untuk mengenali dan menghargai kekuatan yang dibawa oleh introvert ke tempat kerja. Dengan memanfaatkan kekuatan ini, para introvert dapat memberikan kontribusi yang berharga dan berkembang dalam karir mereka. Apakah pekerjaan yang cocok bagi teman-teman yang introvert? Di era ini, banyak sekali jenis pekerjaan yang cocok buat para introvert loh. Berikut ini beberapa contoh recommendable. Simak ya.
Berikut beberapa idenya. 1. Pekerja lepas. Pertimbangkan untuk menawarkan keterampilan dan keahlian Anda sebagai pekerja lepas. Baik itu menulis, desain grafis, pemrograman, atau manajemen media sosial. Anda dapat mengerjakan proyek secara mandiri dan jarak jauh. Dua, bimbingan atau pelatihan online. Jika Anda memiliki pengetahuan dalam mata pelajaran atau keterampilan tertentu, Anda dapat menawarkan layanan bimbingan atau pelatihan online. Hal ini memungkinkan Anda untuk bekerja 1-1 dengan klien dari kenyamanan tempat Anda sendiri. 3. E-commerce atau e-niaga. Mulai toko online tempat Anda dapat menjual produk yang sesuai dengan minat Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk bekerja di belakang layar dan mengelola bisnis sesuai keinginan Anda. 4. Pembuatan konten. Jika Anda suka menulis, fotografi, atau membuat video, pertimbangkan untuk memulai blog, saluran YouTube, atau podcast. Anda dapat memonetisasi konten Anda melalui iklan, sponsorship, atau promosi produk. 5. Bantuan virtual. Menawarkan layanan bantuan virtual kepada para profesional atau pengusaha yang sibuk. Ini dapat melibatkan tugas-tugas seperti manajemen email, penjadwalan, penelitian, atau manajemen media sosial. Begitulah teman-teman, sekilas tentang kepribadian introvert yang dapat saya bagikan. Semoga dapat menambah wawasan dan semangat dalam menatap masa depan. Terima kasih telah menonton, semoga sajian ini bermanfaat. Jika berkenan, silakan like, subscribe, dan klik tombol lonceng. Wassalam.